Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, ya. Tentu dengan sebuah harapan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan membalaskannya dengan balasan yang terbaik. Selanjutnya untuk seluruh power terkasihku di mancanegara, di dalam negeri, ya, aku ucapkan terima kasih, ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Jadi kalau mau share ya silakan saja, tapi linknya jadi jangan diunduh, dipotong-potong terus diunggah ulang, ya, gak karu-karuan nanti jadinya. Berikutnya juga semuanya lah, ya, aku terima kasih atas doa-doa kalian, aku gak bisa sebutkan satu persatu. Semoga juga kebaikan doamu untukku, kebaikannya itu Allah curahkan untukmu. Sesama saudara muslim kita saling mendoakan yang terbaik, dan semoga doa-doa kita bagian dari doa-doa yang diijabai oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Amin amin ya robbal alamin. Burung mulai berkicau. Logistiknya dipenuhi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin disarankan harus diimbangi air putih. Tisu le. Isu. Oke, kemarin kan kita sudah mengkaji bersama sebetulnya yang dilahirkan Bunda Maria itu Allah atau manusia. Sepertinya selama akal waras kita berbicara, ya, rasionalitas kita berbicara, maka ya tidak mungkinlah ada manusia itu bisa melahirkan Allah. Tidak mungkin. Selama otaknya itu masih berjalan di jalan yang benar. Ya, tidak mungkin. Manusia itu kan kelebihannya ada di rasional, akal, otak, rasio, ya, nalar, ya. Lah kalau manusia itu sendiri sudah nggak percaya kepada kebenaran akalnya, lah untuk apa dia jadi manusia? Jadi kambing aja. Kemarin kan sudah aku jelaskan, kita harus positioningnya dijelaskan dulu siapa Bunda Maria itu. Dan kita sudah sepakat Bunda Maria itu adalah manusia. Maka sulit ya, logik kita yang selalu berjalan pada jalan-jalan orang yang istiqomah. Ya. Itu sulit menerima ada manusia kok bisa melahirkan Allah, gitu. Ya. Oke. Tapi dari bacaan-bacaan yang ada itu, dari komentar-komentar kalian, apakah kalian sudah paham tentang narasi anak Allah itu sepertinya harus dipahami seperti apa? Ya. Jadi kalau kita paham Yesus disebut anak Allah ya nggak ada masalah. Yesus disebut anak manusia juga nggak ada masalah, karena dua-duanya gelar yang diambil untuk dicematkan pada beliau. Anak Allah, anak manusia, gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang kita beranjak lagi jargonnya, ya. Kalau kalian situ menekuni kristologi, ya, comparative religion, pondasi awal, ya, pondasi yang menjadi pijakan utama bagi teman-teman yang mengatakan Yesus itu Allah,
ya. Baik yang sebetulnya ini beda-beda tipis doang sih ya. Setali tiga uang lah ya kalau berbicara tentang Yesus. Baik yang Tritunggal maupun yang Oneses itu sebetulnya Betty aja itu. Ya. Betty. Cuman harus kita katakan yang Oneses selangkah lebih maju gitu ya dibandingkan dengan Tritunggal. Ya. Kita coba lihat maka yang menjadi pijakan utama mereka untuk melakukan apoteosis atau deifikasi. Aku sudah jelaskan dulu berulang-ulang apa itu apoteosis, apa itu deifikasi ya. Yang itu disasarkan kepada pribadi Yesus ya. Maka dalilnya kan agama kita ini kan agama samawi, agama Abrahamic faith, jadi anak-anak Abraham itu agama kitab. Dan aku sudah jelaskan itu. Jadi mesti tanya landasan alkitabiahnya mana, atau dalam perspektif pondokan biasanya dalilnya mana gitu ya. Nah, landasan alkitabiah mereka yang melakukan apoteosis terhadap Yesus atau deifikasi terhadap Yesus itu ada pada Yohanes 1 pasal 1. Ya. Yohanes 1 pasal 1. Sebetulnya kalau kita memandang Yesus sebagai Muslim Yahudi, ya, Muslim Yahudi, jadi ada Muslim Yahudi, ada Muslim Nasrani, ada Muslim Islam. Muslim Kristen nggak ada. Karena Muslim itu artinya tunduk patuh. Kristen tidak tunduk patuh. Kalau Nasrani tunduk patuh. Ehad ya ehad. Gitu. Ya. Satu ya satu, nggak satu dalam tiga, tiga dalam satu. Itu fundamental banget gitu ya. Oke. Kalau kita posisikan Yesus itu sebagai Muslim Yahudi, kenapa demikian? Karena Nasrani perdana itu ya Yahudi, gitu loh ya. Maka kita hanya memandangnya itu sama dengan kekasih-kekasih Allah, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, dipilih dan diangkat menjadi messenger, menjadi rasul untuk menyampaikan risalah. Jadi siapa? Ya sama dengan mulai Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Ya begitu itu sebetulnya. Seharusnya memang didudukkan Yesus itu sebagai Muslim Yahudi, bukan terus dilakukan deifikasi atau apoteosis. Ya, kegiatan-kegiatan deifikasi dan apoteosis itu adanya di alam pemikiran pagan. Bagi orang-orang pagan, memang nggak ada kejijikan yang melakukan sesuatu itu yang bisa kita sebut dengan syirik. Itu nggak ada. Mereka biasa. Kalau bagi kita itu suatu kejahatan. Maka musyrik ya atau orang-orang yang melakukan syirik itu menjijikkan. Gitu ya. Nah, di bukan Ahad, ini hari Khomsa ya, Kamis. Di mampir ngombe kali ini, di duha kali ini, coba kita cari untuk kita menguji sebagaimana kuatnya Yohanes 1 pasal 1 itu bisa dijadikan landasan argumentasi dalil untuk melakukan apoteosis atau deifikasi terhadap Yesus. Akan kita uji nanti korelasinya itu dengan apa yang kita bahas kemarin tentang Bunda Maryam itu yang melahirkan manusia gitu ya. Oke, sebelum sana aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ya. Oke, pertama dari Kang Mas. Bukan, dia lari lagi ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Komen pertama dari Bu Ne ya. Ini ibu kita bukan bunda kita ini ya. Bu Ne itu nggak tahu ini Bu Ne Jawa atau Bu Ne bukan Jawa, nggak ngerti ya. Kalau Bu Ne Jawa itu ya bunda kita atau bundanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hormat dan salam kenal Tuan Guru. Nggih, waalaikumsalam, salam hormat juga, salam kenal juga untuk bunda kita ya atau Bu Ne ya. Semoga menjadi sesuatu yang indah ya dengan kehadiran Bu Ne ini. Komentarnya begini, murid baru dari Banjarmasin. Oh, berarti kapan-kapan bisa dong kita makan soto Banjar ya. Aku baru sekali ke Banjarmasin, ternyata dari Banjarmasin ke Banjarbaru itu ya jauh ya. Terima kasih kajian ilmu jenengan saestu menambah wawasan dan semakin mempertebal keimanan ulun. Ulun itu saya halus ya, kawulo kalau orang Jawa ya. Aku tahunya itu dari saudara kita yang ada di Kalteng yang Kang Herman itu ya. Semoga Allah memberkahi dan merahmati jenengan sekeluarga. Amin Allahumma amin. Mu'alaf. Subhanallah. Alhamdulillah Bunda. Ini dia tulis sendiri loh ya, bukan aku mengada-ngada. Lihat ini bawah itu mu'alaf. Untuk teman-temanku semuanya yang telah memberikan sholawatnya menurut kemampuannya masing-masing, aku tidak mau sendirian. Aku akan bersama kalian semua untuk meraih apa yang dijanjikan Allah lewat kanjeng nabinya. Bila seseorang mendapatkan hidayah lewat usahamu, maka engkau laksana mendapatkan apa-apa yang disinari matahari. Semoga kita semua mendapatkan apa yang dijanjikan itu sebagai bekal untuk kita nanti ketika waktu kita tiba dan kita harus kembali kepada Gusti Allah yang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Ne ya. Aku agak kacau ya karena bahasanya campur antara Indonesia, Jawa dan Jawanya juga Jawa halus banget ini. Jadi apakah Bu Ne itu Bu Ne Jawa atau Bu Ne yang lain ya. Tapi kalau Bu Ne Jawa berarti itu bunda ya. Jadi gini aja lah, Bu Ne, aku mewakili teman-teman mengucapkan selamat kepada panjenengan dan sekeluarga. Semoga selalu istiqomah dalam iman Islam. Dan insya Allah kita akan bersama di surganya Gusti Allah yang Maha Agung kelak. Ya, di dalam Islam Anda tidak kehilangan Yesus. Justru Anda memiliki Yesus, sebagaimana mestinya kita harus menerima Dia. Ya, matur nuwun itu aku mewakili teman-teman mendoakan Bu Ne kita ini yang mu'alaf. Ya, nggih, terima kasih matur nuwun. Ternyata banyak juga ya mu'alaf ya. Ya, alhamdulillah. Ya, semoga itu menjadi baik ya. Itu gimana ya, aku sampai terharu. Makanya aku ngajak kalian semua, ayo kita berdakwah sesuai apa yang kita bisa lakukan dan memberikan sholawat apa yang mampu kita lakukan untuk dakwah ya. Sudah banyak yang meskipun kalau hitung-hitungan yang lain channel ini bisa dikatakan masih jauh ya dari viewer, dari subscribe, tentunya iklan ya masih jauh lah, belum bisa disandarkan. Belum bisa disandingkan. Ya, tapi alhamdulillah dari kajian-kajian yang kita tekuni, meskipun kita ya nggak lebih dari 1000. Sudah beberapa saudara kita yang tercerahkan ya. Itu tentunya menjadi sebuah kebanggaan kita bersama. Dan semoga kita tetap eksis
dalam kajian-kajian kita. Karena perintah Gusti Allah Kang Mogong begitu. Ikro, baca, artinya belajar begitu. Oke. Kemudian Kang Istianto PPTK ya. Alhamdulillah Gus sudah hadir menyimak kajiannya, mantap Gus. Mencerahkan, semoga selalu Gus dan Gus ya. Sehat selalu Gus dan mudah mendapatkan rezeki barokah. Salam Islam rasional. Oke, terima kasih Kang Mas Istianto PPTK. Kemudian Kang Mas Joelang, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam Isra. Wah, Gus Mbeti bicara soal dialog. Jadi ingat Gus Mbeti versus Pendeta Bejo ketika masih tampak muda. Wah, tahun berapa itu ya? Sepertinya Pak Apelo sudah lulus S2 dan Pak siapa ini? Muriwali Matalu tampak sudah siap berdialog. Oh ya Gus, untuk orang tua saya sarankan di channelnya Pak Agus Mustafa. Karena kalau saya arahkan ke sini takut kurang bisa serap kajiannya. Terima kasih Gus, sehat selalu semuanya. Oke, sama-sama. Joelang masih ingat aja ya. Jadi gini Joelang, aku komentar yang pertama dulu ya. Waktu perdebatan dengan Mas Bejo itu sebetulnya ada behind screen yang publik tidak tahu. Jadinya ya aku bilang itu menjadi tidak seperti yang aku harapkan perdebatan itu. Panitia itu kan ke rumah. Ya, itu kan panitianya kan mahasiswa itu di Unmer itu kan. Panitianya ke rumah, minta materiku, materiku tak kasih. Terus aku tanya materinya dari Kristennya mana? Iya mau diantar Pak. Oke. Nah, berikutnya tolong aku siapkan laptop ya. Itu tahun-tahun lama kan itu. Laptop tuh masih barang mahal, masih ya kelas-kelas aku nggak kebeli lah ya. Dan memang masih mahal itu laptop saat itu ya. Aku kan nggak punya laptop, aku cuman punya komputer, ya itu juga komputer yang tabungnya gede itu ya. Dan itu juga karena aku yang nulis buku itu, terus ada orang nyumbang, terus dibelikan komputer itu ya. Oke. Aku berangkat dari rumah itu aku menenangkan diri. Aku masih sempat beberapa jam sebelum berangkat aku masih nyetel lagu yang itu lagunya Bruri, aku masih ingat. Kan ku cari jalan yang sunyi untuk menghindar darimu. Aku masih ingat lagunya. Karena apa? Aku ingin hadir dalam suasana teduh. Bukan koco yang seharusnya, bukan Gus Mbeti yang seharusnya. Ya. Maka aku mencetak lagu-lagu, jadi psikologisku tuh bangun supaya teduh. Seperti itu. Akhirnya Gra itu masih kecil nggak salah, belum, masih 2 tahun belum ada mungkin. Ya, aku naik sepeda bawa buku-buku satu rangsel, Gra itu di pangku sama mamanya, kami turun ke Malang ya, sekitar 25 lebih lah ya, 30-an kilometer Batu Malang. Ya. Gra itu masih baik, Ranti belum ada. Sampai sana aku marah. Pertama, materi dari teman-teman Kristen nggak diserahkan ke aku. Yang kedua, aku minta laptop nggak ada. Itu aku sudah marah. Tapi perlu kalian tahu, aku sebetulnya bukan pemateri utama. Itu yang diundang itu sebetulnya sahabat dakwaku, yaitu almarhum Mas Aresi. Dia teman dakwaku di Arimatea. Mas Aresi itu alumni Unmer. Gitu loh. Jadi sebetulnya itu narasumber utamanya Mas Aresi. Aku diminta untuk membantu gitu loh. Ya. Terus Kristen 2 si siapa itu Mas Bejo sama si siapa itu. Aku sama Mas Aresi. Itu sebetulnya kalau aku tidak memandang Mas Aresi dengan kemarahanku, aku bisa balik kanan pulang. Karena aku nggak bisa dibegitukan, mesti konsentrasi itu rusak. Dan bener, rusak. Rusaknya itu bertambah parah lagi karena akhirnya aku dikasih asisten gitu ya. Jadi aku nggak megang laptop sendiri. Terus aku perlu apa, perlu ayat,
tanya ke dia. Yang membuat aku lebih jengkel lagi, asisten itu tidak bisa memenuhi keinginanku. Aku itu kalau gitu nggak bisa kompromi. Seperti Graito itu kemarin kan aku marah dia. Kalau aku minta apa, kasih A. Minta B, kasih B. Jangan aku minta B, kamu kasih C, bisa tak tendang kepalamu. Di perdebatan itu aku minta ayat. Misalkan ayat Yohanes 5 pasal 6. Dibukanya ayat yang lain. Tuh. Dan akhirnya diskusi itu tidak teduh. Sudah. Ya memang dasar anak jalanan ya temperamental, akhirnya jalanan sampai itu moderatornya kan kebingungan itu. Sudah rusak semua. Rusak. Cuman kan kausa primanya kan publik tidak tahu. Dan aku agak kecewa lagi. Aku kira itu setelah sholat duhur kita lanjut. Ternyata teman-teman pulang ke Surabaya dengan alasan mobilnya mereka rental. Ya sudah, gimana lagi. Sedangkan mauku kita lanjut. Jadi ibarat pertarungan tinju itu aku menggunakan gaya slugger sudah. Nggak ada double cover, nggak ada slugger. Lu jual gue beli gitu. Makanya aku sebetulnya itu berharap diskusi itu berlanjut sampai asar. Ternyata begitu abadadur mereka undur diri, ya sudah selesai. Dan itu tidak ada yang tahu. Mustami tidak ada yang tahu. Orang-orang di semuanya itu tidak ada yang, karena itu masalah aku dengan panitia. Jadi kalau menurutku itu tidak sukses, amburadul. Nah, padahal aku ingin sudah menyiapkan diri dari rumah, karena aku tahu psikologis yang tidak bisa terganggu. Kalau terganggu dikit aslinya nampak, gitu loh. Aslinya nampak. Temperamentalnya mesti keluar itu. Yang aku sudah wanti-wanti dengan cara nyetel lagu. Aku masih ingat tuh lagunya Bruri, masih ngetok-ngetoknya lagunya Bruri. Ya, itu. Terus berikutnya tentang MIM ini ya seperti aku sudah bilang. Seharusnya pertemuanku dengan dia itu kan 2 season, tapi akhirnya nggak terjalin sampai sekarang. Aku menunggu juga nggak ada undangan gitu. Kalau diskusi lewat jom-joman ndak lah ya, aku ndak bisa menjiwai gitu. Oke, berikutnya Gus, untuk orang tua saya arahkan ke channelnya Pak Agus Mustafa, karena kalau saya arahkan ke sini takut kurang bisa serap kajiannya. Bagus, tidak apa-apa, tidak masalah, itu pilihan, silakan saja ya. Tentunya Kang Mas Agus lebih berbobot lah ya, lebih berkualitas. Dia dosen ya, pakar nuklir nggak salah. Ya jauh lah kalau dibanding aku. Aku kan di jalanan. Dia itu bapaknya itu mursyid loh. Mursyid itu bosnya Toriko. Jadi punya sanad kalau bahasa pesantrennya gitu. Terus dibanding aku ya jauh ya. Mungkin kalaupun ada yang sama itu warnanya saja, karena dia eksak, aku eksak gitu aja. Meskipun nanti tingkat eksaknya lebih ekstrim mana gitu. Karena aku dengan dia beda. Mas Agus itu bilang Kanjeng Nabi itu awalnya nggak bisa baca, lalu setelah dapat wahyu itu baru bisa baca. Kalau aku enggak. Sejak awal Kanjeng Nabi itu sudah bisa baca. Jadi sama-sama bisa bacanya, tapi startnya beda. Gitu ya. Startnya beda. Dan orangnya kan cool, kalem, confident, nggak berangasan kan orang Jawa. Oke. Itu aku kira yang bisa aku sampaikan. Kang Mas Jo, silakan saja bapaknya mau diarahkan ke channel yang mana. Dan Mas Agus juga menurutku ya sangat, bahkan lebih kompeten lah ya, lebih mantap dari aku. Oke. Berikutnya Bapak kita Pak Ikhwan Tamin yang selalu memberikan suri tauladan bagi kita untuk selalu semangat belajar ya. Terima kasih Pak Ikhwan Tamin. Alhamdulillah hari libur bisa ngaji. Salam Isra dakwah itu gak harus seperti stand up komedi. Kapan mau kiamah, semoga lancar rezekinya dan barokah. Amin. Terima kasih Bapak atas doa-doa baiknya. Biasanya sesepuh ini kalau kasih doa itu makbul. Harapannya kan begitu Pak. Nggih Pak nggih. Bisa punya rumah. Oke, berikutnya
Ini aku agak bingung, namanya Hana Wijaya tapi belakangnya Putra. Biasanya kalau Hana Wijaya itu putri. Tapi oke lah ya, nanti bisa dikonfirmasi ulang ya. Aku pakai Kang Mas saja ya, karena belakangnya putranya. Nanti kalau salah ya dikonfirmasi. Untuk Kang Mas Hana Wijaya Putra. Assalamualaikum, waalaikumsalam Gus. Izin request topik di dalam Al-Quran dilarang menghina sesembahan agama lain. Namun mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam pernah mengejek sesembahan pagan Babilonia? Mohon dibahas Gus, terima kasih sebelumnya. Oke, Mbak atau Mas Hana Wijaya Putra ya. Karena kamu baru masuk ke channel ini junior ya, aku maklumi ya, aku maklumi. Kalau kamu sudah senior, kepalamu tak benturkan tembok sama aku. Karena apa? Aku sudah berulang kali bilang, kalau request itu tunjukkan Al-Quran surat ini, ayat ini. Jadi aku bahasnya enak. Kalau ini kan aku harus meraba-raba. Yang kamu maksud itu di ayat mana, di surat yang mana Kanjeng Nabi Ibrahim itu ya mengejek sesembahan orang Babylon. Gitu loh. Kan aku harus meraba-raba lagi. Aku nanti ambil ayat yang ini. Ternyata yang kamu maksud ayat yang itu. Ya. Jadi harus jelas, maka kamu request ulang lagi, maksudmu itu Quran surat ini, ayatnya ini. Nah, nanti aku bisa jelaskan sama kamu. Kalau gini kan meraba-raba. Ya, tapi tidak apa-apa karena kamu masih junior, artinya belum tahu bagaimana aku punya warna. Aku sudah bilang sama seniormu, kalau request masalahnya apa, surat apa, ayat apa. Kalau Kristologi, Bibelnya di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, ya Matius, Markus, Lukas atau apa kek, atau Kejadian atau apa, surat apa, ayat berapa, pasal berapa, gitu. Jadi kalau gini ya gimana aku mau jawab, ya? Tapi tidak apa-apa karena kamu masih junior. Tapi mulai sekarang kamu sudah tahu kan, ya? Oke. Silakan request ulang. Penuhi permintaanku di surat berapa, ayat berapa yang menurutmu Kanjeng Nabi Ibrahim menghina sesembahan Babylon. Ya, nanti aku akan jelaskan sama kamu. Silakan di request ulang. Berikutnya Mbak Zahra ya. Ini mu'alaf juga ini Mbak Zahra ini. Soleha kita ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tidak tahu dari mana asal, dari Jakarta atau gimana gitu. Dalam perjanjian baru ketika malaikat Jibril mengatakan kepada Maria bahwa anak yang akan dilahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Lukas 1:35. Perkataan malaikat ini diperkuat oleh kesaksian Elizabeth ya. Elizabeth itu permaisurinya Nabi Zakaria ya, yang menyebut Maria sebagai ibu Tuhanku. Lukas 1:43. Ya. Rasul Paulus juga mengajarkan bahwa Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Ada Galatia 4:4. Nah ini dia komplit ya ayatnya disebut. Maka atas dasar ayat ini seharusnya kita pun tak meragukan bahwa Maria memang layak disebut Bunda Tuhan. Tapi bukan Allah. Mantap. Iya memang. Ya. Itu Bunda Tuhan itu. Tapi bukan Allah. Ya. Kalau kita lihat di sini, ya, coba kita lihat di sini, ya, di berapa itu tadi? Lukas 14, Lukas 1:43, Lukas 1:43, begini bunyinya. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ibu Tuhanku, ya. Ibu Tuhanku. Apakah yang dimaksud di sini adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Bukan. Ya. Kalau kita cari korelasinya ke terjemahan yang Inggris, and when is this to me that the mother of my Lord? Ingat, bukan my God. Ya. My Lord. Ya. Should
Come to me. Ingat, my Lord, ibu Tuhanku. Tapi bukan ibu Allahku. Ya. Oke. Nih. Set. Tuh. Tuh. Ibu Tuhanku. Di sini apa? Nih, Mother of my Lord. Tidak tertulis Mother of my God. Coba otaknya sama-sama dibuka sedikit supaya gobloknya hilang. Terus, jadi kita tahu kenapa kok nggak ditulis Mother of my God. Karena Yesus memang bukan God. Terus berarti orang Inggris membedakan antara God dan Lord. Ya jelas lah. Ya, ingat ya di sini, Ibu Tuhanku. Ya. Mother of my Lord, ya, bukan Mother of my God. Nih, oke. Oke, itu terus berikutnya apa dia bilang? Udah ya. Itu tentang Bunda. Sudah setengah jam. Biarlah selesai. Nanti kita batasi, kita bikin 2 season ya. Kemudian Muhammad Bintang Ramadan. Assalamualaikum Gus, Kemayoran selalu hadir. Waalaikumsalam. Dalam iman Katolik, Bunda Maria adalah Theotokos atau Bunda Allah. Tentu akan berbenturan dalam Islam yang menyebutkan bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan atau dilahirkan. Pendapat saya, Bunda Maria hanya melahirkan manusia karena Allah tidak membutuhkan tempat atau wadah agar dia bisa berwujud. Dan satu lagi saya setuju menurut Yohanes 1:14 yang menyebutkan firman menjadi manusia, bukan menjadi 100% manusia 100% Allah, menurut Tertullian dan konsep hipostatik. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam Katolik, masalahnya mereka sudah mengimani Yesus itu Allah. Tentu berbenturan, dari situ saja sudah berbenturan dengan Islam. Maka Bunda Maria itu diakui sebagai Theotokos. Ya, tapi kalau kita lihat korelasinya dengan bahasa Inggris yang kita tadi rujuk, itu seharusnya bukan Theotokos tapi Kuriostokos seharusnya. Karena di bahasa Inggrisnya itu Lord bukan God. Lord itu Kurios. Ini kan pakai bahasa Gerika ini, Theotokos. Seharusnya Kuriostokos. Karena Yesus itu bukan Theos, Yesus itu Kurios. Ya. Cuman kita bisa maklum, kita ngerti. Ya karena dalam perspektif Katolik itu nggak jauh beda dengan Protestan bahwa Yesus itu Allah. Jadi Maryam itu jadi Bunda Allah. Ya sekarang otaknya dipakai. Bagaimana bisa yang namanya sosok manusia brojol dari rahimnya itu Allah? Itu otak mana yang bisa menerima? Ya. Itu kalau kita diskusikan secara akademis seperti itu. Cuman nanti aplikasinya ya sudahlah, kita hormati aja. Kita paham lah, ngerti gitu. Ya. Oke. Terus berikutnya, dalam Islam yang menyebutkan bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan atau dilahirkan. Hati-hati. Kamu sudah baca nggak penjelasanku tentang surat Al-Ikhlas? Dalam surat Al-Ikhlas itu tidak dalam posisi mengkritik konsep ketuhanan Kristen yang tentunya Tritunggal itu enggak. Karena nanti Tritunggal akan menyangkut tentang anak Allah itu kan. Enggak. Ya. Kamu sudah nonton videonya belum? Bahwa Al-Ikhlas itu dalam posisi mengkritik konsep teos dari pagan Arab. Ya, dari pagan Arab. Itu yang perlu kamu tahu.
Tetapi karena dia semangatnya itu menghantam kesirikan, maka akhirnya dia akan menghantam seluruh konsep-konsep teos yang itu syirik. Itu sudah automatically. Tetapi asbabun nusulnya tidak dalam menghadapi konsep teosnya Kristen. Itu yang harus kamu tahu. Ya. Berikutnya saya setuju Yohanes 1 pasal 14 yang menyebutkan firman menjadi manusia, ya. Bukan menjadi 100% manusia, 100% Allah. Menurut Tertullian dalam konsep hipostatik. Oke. Aku jelaskan, ya. Dalam Yohanes 1:14 itu yang menjadi manusia firman loh, ya. Dan benar, firman itu menjadi manusia, bukan 100% Allah, 100% manusia, bukan. Jelas kok, firman itu menjadi manusia. Jadi bukan Yesus itu menjadi manusia, bukan. Teksnya begitu. Ya. Jadi yang jadi manusia itu firman. Firman menjadi manusia, bukan Yesus menjadi manusia. Artinya kita harus bertarung dulu. Ya. Bagaimana firman itu bisa disandarkan terus dianggap sebagai Yesus? Karena teksnya nggak bilang Yesus kok. Ya. Oke. Berikutnya 100% Allah 100% manusia itu namanya dogma duinatur. Dan itu bukan sebuah penyelewengan yang dimotori oleh Tertullian. Bukan, tetapi oleh Apollinaris. Tertullian nggak punya saham di situ. Tertullian itu sahamnya itu nanti di konsep Tritunggal. Ya, jelas ya? Oke. Kemudian Kang Mas Joko Kendel Ambarawaki, terima kasih. Kainku, Bunda Maria melahirkan Tuhan atau anak manusia? Jawabnya adalah manusia. Mantap. Abah Gelung, assalamualaikum. Izin nyimak kajian Tuhan Guru. Salam Isra, salam Isra juga. Sahran Gipari baru menyimak setelah maghrib. Terima kasih. Kang Edi Margono yang punya Jogja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gispati Soleha kita. Alhamdulillah baru hadir Tuhan Guru. Bunda Maria melahirkan manusia, bukan melahirkan Allah. Mantap. Karena Bunda Maria manusia, jadi yang dilahirkan ya pasti manusia. Salah misra semua. Ini kalau cerdas tuh begitu. Makanya kemarin aku harus ngajak kalian untuk menentukan dulu Bunda Maria itu Allah atau manusia. Dan kita sudah sepakat dia manusia. Karena memang dia manusia, maka logika waras mana yang bisa menerima yang dilahirkan dia Allah? Tidak mungkin. Oke, mantap Gispati. Salam untuk semua keluarga yang ada di Palu. Kemudian Kang Sarto Edi, Tangerang nyimak Gus. Bagi saya yang berpikiran rasional dan eksak, simpel saja. Sesuatu yang punya titik ordinat pasti bukan Allah. Mantap. Sementara Yesus dan Bunda Maria punya titik ordinat, jadi bersifat imanen. Iya, mereka imanen, tidak transenden. Ini karena berpikir eksak yang paling simpel seperti itu. Ya, apa yang disampaikan oleh Kang Mas Mas Sarto Edi. Matur nuwun, terima kasih Kang Sarto Edi setelah bersama kita ngaji di sini. Kemudian Kang Samsul Yatim, ya. Nyimak meski telat Gus. Maaf Paulus yang masuk ke dalam lingkaran VIP kenasranian ini mirip dengan cerita Ka'ab al-Ahbar, seorang rabi Yahudi yang masuk Islam setelah Kanjeng Nabi Muhammad wafat. Apa ada benang merahnya dengan paham mainstream yang percaya Yesus turun Isra Mi'raj, ya, dan terjemahan Al-Quran yang mirip kitab Perjanjian Lama, misalnya ars Allah di atas air. Enggak ada korelasinya itu. Ya, enggak ada korelasinya. Dan kita sudah mengkaji ars loh, ya. Aku tidak mengartikan ars itu air loh, ya. Enggak tahu ada berapa seri dulu itu. Oke, terima kasih Kang Samsul Yatim. Berikutnya One and Only, ya. Gus, cuma sekedar saran, jangan baca semua komentar. Mending diisi konten yang sesuai judul, soalnya lama dibaca komentarnya. Berkali-kali aku sudah menjelaskan. Penjelasannya ada tadi malam, ya, sudah aku jelaskan. Karena sarannya sama seperti itu. Intinya aku tidak bisa memenuhi kalian semua, karena keinginan kalian semua itu beda-beda, ya. Jadi harap dimaklumi, ya. Aku mengerti, kamu juga mengerti. Jadi kita sama-sama pengertian, ya.
Ini kemarin ada yang tanya begini dan aku sudah jawab di unggahan tadi malam. Coba bisa direview ya, jawabnya seperti apa supaya kita nggak hilang waktu. Oke, terima kasih untuk Kang Mas One and Only ya. Berikutnya Rahmat Nul Huda, Kang Rahmat. Metro dengan Waikanan lumayan jauh Gus. Iya ngerti aku. Kamu nggak usah cerita, aku ngerti. Waikanan itu kan masuk kota bumi terus nanti ada pabrik gula. Opo kui Bunga Mayang kan? Kalau metro kan dari apa itu jembatan Tiga Deneng itu belok kanan nanti arah kota Gajah itu kan. Ngerti aku. Ora sama mbok ceritani ngerti aku. Ya. Di tempatku kalau langsung kajian kristologi susah Gus, seperti yang aku bilang membentur tembok. Apa temboknya harus dihancurkan pakai bodem ya Gus? Iya. Kalau kita punya kekuatan. Makanya kita kan tidak punya kekuatan. Kita tidak mampu memakai jalur struktural. Ya sudah kultural aja. Jadi kita hancurkan temboknya pakai apa? Pakai edukasi. Ya. Kalau pakai bodem jangan. Oke, terima kasih untuk Kang Rahmat Nurul Huda ya, yang ada di Waikanan. Itu Nurul Huda nggak tahu kok di tempatmu di Kota Bumi itu kan ada radio apa ya? Mandiri FM kalau nggak salah. Itu bisa nyaut nggak? Bisa kamu pantau dari tempatmu nggak? Ya. Berikutnya Guru dan Tuan menyelamatkan monyet nggak harus jadi monyet juga kali. Benar. Ada Tuhan menghapus dosa ciptaannya menjadi manusia. Oke, ya. Terima kasih Kang Mas Guru dan Tuan ya. Aku terima kasih atas kehadiranmu ya. Dan ini sepertinya baru juga ya. Memang lah ya untuk menyelamatkan monyet kan nggak harus jadi monyet. Salam hormat juga untuk Guru dan Tuan ya. Nggak tahu ada di mana ini ya, mantap. Dia pakai bahasa retorik ya, jadi tentunya kalau yang nggak tahu ya agak sulit memahami apa yang dia maksud ya. Berikutnya Kang Didi nyimak Gus, oke terima kasih. Bapak kita siapa ini? Kang Hari sudah, terima kasih ya. Kemudian Bapak kita Budi Siswanto, alhamdulillah kali songo nyimak Gus, menyimak penjelasan jenengan bab Bunda Maria melahirkan Allah atau manusia. Menyenangkan Gus, seperti saya mendengarkan goro-goronya Kinarto Sabdo. Maaf Gus, Anda kenal Pak Kinarto Sabdo? Kinarto Sabdo itu dalang favoritku Pak. Karena dia tidak hanya dalang tapi dia pandai menggubah lagu. Contohnya lagu yang paling aku suka itu sebetulnya Perahu Layar aku suka, tapi aku lebih merasa asik itu Kelinciku Ucul. Beliau adalah dalang dari Semarang. Ya, dan suluknya itu mantap, ya, suluknya mantap. Oke. Pengertian Allah menurut saya adalah surat Al-Ikhlas Ahad, tempat bergantung seluruh makhluk tidak beranak dan diberanakkan tiada sesuatu yang sebanding dengan Dia. Gusti Allah kui tan keno kinoyo opo. Mohon koreksi Gus. Ya aku koreksi. Bukan opo, tapi ngopo. Jadi tan keno kinoyo ngopo itu sama dengan kalau lisanul Arabiannya laisa kamislihi sayun. Tidak ada yang serupa dengan dia. Jadi dia tidak bisa diserupakan. Tidak bisa di tan keno kinoyo ngopo. Tidak bisa disepertikan. Itu tan keno kinoyo ngopo. Ada lagi yang cedak tanpa senggolan, adoh tanpa wangenan. Itu filosofi Jawa seperti itu, oke. Oke, matur nuwun Bapak kita Budi Siswanto, ini bos ini. Berikutnya Empu 99 ada request, terima kasih. Kang Junet, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Komen Gus. Maaf kasih judul gini aja wis. Kamu ikuti aja kajianku, itu pertanyaanmu sudah terjawab semua ya. Jadi kalau harus diulang-ulang begini merepotkan ya. Yesus tentang tersalib sudah aku guide. Aku kasih guiding kemarin. Tapi kalau kamu nggak mengikuti kajianku secara hanya kamu datang lepas ya raiso, nggak bisa.
Nggak bisa. Ya. Jadi apa yang jadi permasalahanmu sebetulnya sudah ada, cuman tajuknya tidak seperti yang kamu mau. Masalahnya kamu itu istiqomah nggak ngaji di sini, kalau nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Itu untuk Kang Junet ya. Berikutnya Norman Fadila. Assalamualaikum Gus. Maria jelas melahirkan manusia. Kalau melahirkan Tuhan, pertanyaannya sejak kapan Maria dan keluarganya menyembah Nabi Isa? Tidak pernah. Tidak pernah. Kalau memang Yesus itu Allah, tentunya Bunda Maryam beribadah kepada Yesus. Tapi kan tidak pernah. Itu logika cerdas yang dibangun oleh Kang Mas Norman Padilla. Ini salafi kita dari Balikpapan ini ya. Oke. Tentang untuk para oten dan timnya silakan cari YHWH dan Allah, itu bisa di searching apakah sama identik atau tidak. Agamanya untuk orang yang waras. Iya ya, kadang-kadang kalau kita diskusi ya, ketika itu belum dipahami repot memang ya. Harus paham dulu bahwa YHWH itu ya alif lam lam ha itu gitu ya. Oke, berikutnya freedom. Bunda Maria melahirkan anak manusia. Oke, anak manusia melahirkan manusia, kucing. Oke, berikutnya. Panggil aku Maryam, karya Leslie Heston ya. Banyak yang dibahas di buku tersebut secara ilmiah. Aku tanya, kamu bisa tetapkan Leslie Heston seorang Katolik, kamu dari mana? Ya, aku nggak mendapatkan penjelasan. Autobiografinya aku baca nggak ada mengatakan dia Katolik. Kok kamu di sini katakan bahwa dia Katolik, si apa ini? Si Leslie Haselton ini seorang Katolik. Kamu dapat dari mana data dia Katolik? Justru aku melihat kerangka berpikirnya dia ini Yahudi. Ini ya. Nih. Ini ada autobiografinya sudah aku baca, nggak ada yang Katolik. Ya, buku ini bagus. Terima kasih. Mbah 00 apa ini ya? Metro Lampung. Oke, terima kasih. Salam Misra juga untukmu. Jika ingin memahami konsep, jika ingin, aku sudah paham kok. Kalau nggak paham, mana mungkin aku berkomentar. Jadi jangan pakai jika. Aku paham sudah. Makanya aku berkomentar dan itu salah. Gitu loh. Kalau nggak paham mana bisa aku komentar. Aku berapa kali bahas konsep teos dalam kekristenan, kamu telat aja. Makanya kalau ngaji itu harus istiqomah, jangan ngaji keluar. Kalau nggak paham nggak mungkin aku cerita. Gitu loh ya. Kemudian Irfan Al-Akbar, Kang Irfan, jika sesuai logika mereka pun bahwa anak monyet adalah juga monyet, maka Yesus anak Maria yang manusia, maka Yesus ini juga manusia. Betul. Terima kasih Kang Irfan. Kemudian Hari Sunanda, oke, terima kasih. Dua jempol dan apa? Lidikan mata. Oke. Sekarang aku akan ngajak kamu berapa lama deh? 48. Enggak apa-apa, kita bikin bismillahirrahmanirrahim. Kita bikin 2 seri ya, Kita sekarang akan mencari berkorelasi nggak antara persalinan Bunda Maria dengan Yohanes 1 pasal 1. Ya. Pertama, kerangka berpikirnya begini aja dulu. Yesus itu orang mana? Dia orang Israel. Bangsa Israel. Bahasanya apa? Ibrani. Kanjeng Nabi Muhammad orang apa? Orang Arab. Bahasanya apa? Arab. Maka yang seperti aku bilang, ya, Arab Israel itu kan satu rumpun semitik. Bahasanya beti, beda-beda tipis. Kita salam, mereka salom, kita ahad, mereka ehad, kita yahid, wahid, mereka yahid. Yerusalem, Darussalam. Karena ya memang orang satu rumpun semitik. Gitu ya. Dan aku sudah bilang, bahasa-bahasa kitab suci ya, itu kalau
kita mampu, tapi kan ya enggak mungkin kita berbicara berapa abad. Dimulai suhub Ibrahim wa Musa itu kita kumpulkan yang ori-ori, tapi ya gimana juga apa ya bisa. Sampai nanti perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir kita kumpulkan. Itu dalam satu bahasa yang sama loh. Itu dalam satu bahasa yang sama. Karena sumbernya sama. Maka dia dari satu bahasa yang sama. Gitu loh. Ya. Oke. Maka ketika firman itu jatuh atau diturunkan itu diajarkan ya, bukan diturunkan. Bukan. Guru silat menurunkan ilmu kepada murid-muridnya. Itu artinya bukan ilmunya turun. Turun itu artinya diajarkan. Jadi kalau aku bilang turun, otakmu itu diajarkan gitu ya. Jadi goblokmu biar hilang. Ya. Ketika Allah itu akan menyampaikan firman-Nya, diturunkanlah kepada para nabi-nabinya. Kalau kita berbicara kebangsaan, tentunya Yakub ke sana nggak bisa ya. Yakub ke sana nggak bisa karena belum terjadi pembangsaan itu. Pembangsaan kan setelah Yakub nanti ada Israel yang bahasanya Ibraniun, ya, yang apa? Yang Arab ya bahasanya nanti Arabiun. Jadi firman itu turun dalam dua bahasa, sandarannya dua, tapi asalnya satu. Yang satu Ibraniun karena nabinya berbahasa Ibrani, yaitu perjanjian lama, perjanjian baru. Yang satu Arabiun karena nabinya berbahasa Arab, yaitu orang Arab, yaitu Al-Quran, Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya aku berkali-kali bilang nih, ya, tolong kamu ajak ngobrol tuh orang-orang yang top-top itu, yang di TV-TV, di YouTube itu, yang alumni mana kayak nggak tahu luar negeri atau gimana. Coba ajak diskusi. Apa bedanya Arabian, Arabiyin, Arabiyun, dan Aroban? Aku kalau ngomong gini orang, wow itu sesat. Kenapa? Gus Beti bilang Al-Quran bukan bahasa Arab. Ya memang bukan. Al-Quran nggak pernah mengatakan dirinya Aroban. Yang kita kan Al-Quran itu Arabiyin, Al-Quran Arabiyun, Al-Quran Arabian. Artinya Al-Quran itu rumpun Arab, bahasanya rumpun Arab, bukan bahasa Arab budaya itu. Karena apa? Nabinya orang Arab. Begitu juga Kanjeng Nabi Isa itu orang Israel, bahasanya Ibrani. Nantinya ada diskusi khusus lagi itu antara Ibrani, Aramaik, itu kita lalui dulu ya. Kan nanti berdebat itu apakah Ibrani yang lebih tua atau Aramaik, itu pakar bahasa itu enggak satu kata. Dan ini memang kajiannya agak sulit karena kita harus mengumpulkan data masa lalu, bahasa, budaya ya. Cuman kita bicarakan garis besarnya saja. Terus kita tahu ketika firman itu diturunkan ke dalam rumpun yang nabinya itu Israel, bahasanya Ibrani, maka dalam bahasa apa? Aku mau tanya. Ibraniun. Gak mungkin di luar bahasa bukan Ibrani. Gak mungkin. Itu namanya bukan firman Allah. Paham? Oke. Ya. Setelah di sini aku ngajak kalian berpikir lagi selangkah ke depan lagi. Ya. Yohanes 1 pasal 1 itu originalnya bahasa apa? Modar gue. Ayo cari bahasa apa? Ya. Bahasa apa? Yohanes 1 pasal 1 ya. En arke en hologos kai hologos prostonteon. Kai theos en hologos. Itu bahasa apa? Jadi ini dulu kita selesaikan. Karena ini fundamental. Kalau ini diruntuhkan, selesai sudah. Coba, bahasa apa itu?
Kai hologos itu bahasa apa? Maka kalau kamu cari data nanti, Yohanes 1 pasal 1 itu original teksnya berbahasa koine, bahasa Gerika, bahasanya orang-orang Yunani. Oke. Selesai di sini, paham ya? Aku ajak berikutnya melangkah lagi. Kita ini step by step ya. Sekarang, mungkinkah firman itu turun dalam bahasa Yunani sedang nabinya orang Israel? Tuh, poinnya di sana. Baru nanti aku tarik lagi melangkah ke depan. Menurutmu Yohanes 1 pasal 1 yang itu edisi originalnya berbahasa Yunani, Gerika, koine, apakah bisa disebut firman? Jawaban dewe. Ya, jawaban dewe. Dan kita selesaikan di sini, nanti kita lanjutkan ke seri yang kedua. Ya. Ini dari aku untuk seluruh saudara-saudaraku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga iman, jaga Islam. Dalam bingkai imanmu tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang lain. Apapun pilihan mereka harus kita hormati. Mereka adalah saudara kita. Okay? Berikutnya kita selalu mengharapkan keberuntungan yang ada pada kita bersama, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahirabbil alamin.